Alhamdulillah syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri, amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi fasluk bina sabila rijalin salaku fit tuqa tariqan sawiyah wahdina rabbana lima qad hadaita sadatal arifina ahlal maziyah waj'alil ilma muqtadana bihukmi dzauqi fi fahmi sirri ma'nal ma'iyah wahfadzil qalba ayyulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah, amin ya rabbal. Amma ba'd, yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, wabil khusus Al-Habib Ja'far bin Umar bin Abdullah As-Segaf hafizahullah ra'ah wa matta'na bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kak banter aminmu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur penuh taat, kita semua mendapatkan keberkahannya dan manfaat ilmunya dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama. Tadi ada Al-Ustadz atau Kiai Abdul Salam, dan tak lupa juga tadi ada hadir Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil, dan tak lupa bil khusus khadim hadhil madrasah yaitu Ustadz Riyadi, dan segenap para asatid dan segenap para santri-santriwatinya. Mudah-mudahan semuanya diberikan taufik, inayah, hidayah tamah, wariayah tamah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan ilmu yang barakah dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Tak lupa segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, wali-wali santri, tutu waliullah tapi insyaallah tadi waline Gusti alamin. Allahumma, semuanya yang hadir mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Yang punya utang piutang mudah-mudahan cepat lunasi. Yang punya keluarga mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya yang insyaallah jadi anak yang soleh solihah, khususnya yang belajar di madrasah yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan futuhal arifin, menjadi para alim, para ulama yang mengamalkan ilmunya yang dicinta oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi, amin amin ya rabbal. Guru kula mangiku Habib Ja'far, singkat setengah jam kurang lebih, berarti kula cukup 5 menit krono santri ini, tak dawa-dawa nambah tok ibarat kate nguyai segoro, gak penting tapi mang wis tak kandhani. Nang Habib Ja'far, kula sing gosir mawon Bib, sing pendek, beliau sing towil. Jadi berhubung wis mari panjang lebar, kalau perlu nih cukup sekian dari saya. Alhamdulillah tadi guru kita ini Al Habib Ja'far sudah memberikan banyak tarbiyah pendidikan, Bu. Pendidikan, Pak. Saiki zamane ndak ono wong didik iku, pendidik murabbi iku iso dihitung jari siji loro. Sampai 10 itu alhamdulillah ada ono tapi jarang. Akeh wong tua tapi tidak iso dadi wong tua. Akeh guru tapi tidak iso dadi guru. Teori tok, teoritis, prakteknya ada ono. Yang dibutuhkan itu uswah, qudwah, teladan, panutan, imam yang memang betul-betul membimbing, mengajak agar semuanya ilmu-ilmu yang telah didapatkan daripada mata pelajaran yang dia kerjakan, yang dia sekolahkan di tempat-tempat yang mulia seperti ini diamalkan. Wa'mal walau bil usyri kaz zakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Amalkan walaupun 1/10, walaupun sedikit. Kenapa dikatakan walau bil usyri? Karena kenapa? Kebanyakan daripada umat manusia, umat Islam ini, umat Nabi Muhammad SAW ini mentok ngamalna ilmu niku al-usyr. Salah satu sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang cinta sama suatu kaum daripada orang-orang saleh tapi nggak bisa mencontoh, walau bi usyri mi'syar, walaupun cuma 1/10-nya nggak bisa ya Rasulullah. Sedikit daripada 1/10 itu nggak bisa ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cinta. Tapi al-mahabbah yahtaj ilal mutaba'ah. Cinta itu butuh pembuktian. Apa pembuktiannya? Melok, ngikut, makmum.
dengan setia, dengan penuh rasa ta'zim, maka insya Allah dengan itu semuanya amalnya itu akan sempurna. Tapi tatkala itu semuanya sirna daripada hatinya, gak kenal Kanjeng Nabi, gak kenal pangeran, gak kenal para alim, para ulama, dikira ngocetok, dikira ngomong ngalor ngidul gak jelas, dikira buang-buang waktu, dikira gawe keselnya awak itu gak ngei duit. Karena saiki kan urusannya bab duit nggih. Nggih napa nggih? Kurang banter nggih napa nggih? Nggih. Nek gak ngei duit gak khair berarti. Gak ngei duit gak baik iki, gak ngei duit gak dermawan. Padahal Pak, ilmu itu luwih larang timbang dunya sak isine. Dalam hadis disebutkan innallaha yu'til ilma liman yuhib wa man la yuhib, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah itu sesungguhnya memberikan dunia ini kepada yang dia cinta dan tidak yang dia cinta. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang non muslim di luar agama Islam sing soge-soge iku luwih akeh. Gedung-gedung mencagar langit itu dominan dimiliki oleh mereka, bahkan orang-orang non muslim. Kalaupun muslim semua kayak itu munafik Pak, gak ada ilmu. Apa maneh ono ilmune tapi gak diamalno. Nauzubillah min dzalik. Itu kebanyakan dominan, itu dunia. Sifatnya dunia Allah berikan kepada yang dia cinta sama yang dia cinta. Yang dia cinta sama yang dia tidak cinta. Itu dunia. Wala yu'tiddina illa liman yuhib, tapi agama ilmu tidak diberikan oleh Allah kecuali yang dia cinta. Faman atallahu dina faqad ahabbah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang diberikan oleh Allah agama, siapa orang yang diberikan oleh Allah ilmu, ketahuilah berarti mereka adalah orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu. Dikatakan dalam riwayat hadis yang lain, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan banyak kebaikan. Tadi disebutkan hadisnya juga oleh beliau, salah satu riwayatnya warat wil athar, bahwa kata para a'immah, siapa yang pengen dunia atau pengen dunia kudu ilmu, pengen akhirat ya kudu ilmu. Dalam riwayat hadisnya disebutkan siapa yang menghendaki kebaikan, man yuridillahu bi khairan, ini nakirah, global, universal, bukan cuma dunia. Kebaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhir. Belum tentu kebaikan dunia iso dadi kebaikan akhir. Tadi disebutkan juga sama beliau guru kita, bagaimana tatkala dunia ini tidak diperlakukan, tidak dipakai di jalan Allah, maka akan jadi fitnah. Halaluha hisabu, haramuha iqabu. Halalnya nanti jadi tanggung jawab, dipertanggungjawabkan, dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Satu persatu nikmat anugerah dunia ini semua akan menjadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bab urusan akhirat Pak, kalau sudah di jalan Allah dan Rasulnya, insya Allah semuanya akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki dunia sampai akhirat. Jadi tatkala kita mendapatkan ilmu ini berarti kehendak Allah yang terbaik. Ini berarti iradahnya Allah yang terpilih, yang tidak diberikan kepada umumnya orang. Pilihan-pilihan khusus. Oleh sebab itu disyukuri, oleh sebab itu dijaga. Penting sekali ini. Laulal ilm, sekiranya bukan karena ilmu Pak, wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin, maka niscaya kita ini akan dalam keadaan sesat yang nyata. Bagaimana kalau kiranya ini tidak mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak kira nyembah pangeran Pak, gak kira sujud rukuk, posoan gak kira apa? Poso, kerja sing halal disikat, sing haram disikat kabeh, dak ono halal, dak ono haram, halal kabeh. Ini banyak terjadi praktek di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena dangkalnya ilmu. Ataupun punya ilmu tapi nggak diamalkan, khasyahnya kurang. Itu tadi faktor utamanya daripada tarbiyah, pendidikan. Para abauna salihun itu mendidik daripada para abnaknya, para anak-anaknya, baik anak secara biologis ataupun daripada anak didiknya, daripada santrinya, baik anak kandungnya ataupun anak didiknya, itu dengan betul-betul tarbiyah Islamiyah, tarbiyah abawiyah nabawiyah yang mereka berikan, yang mereka transfer langsung, sanadnya sambung menyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa sing didik Nabi Muhammad? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah iku sing langsung ngajari Kanjeng Nabi iku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah pendidikan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini hikmah ilahiyah kenapa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Wong tuanya ana. Kenapa? Karena itu akan bisa menjadi blunder, bisa menjadi fitnah. Kenapa? Rasulullah saja yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu difitnah bahwa Al-Qur'an ini karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditemukan tidak ada pendidikan yang lebih utama, yang lebih baik seperti pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu li utammima makarimal
akhlak. Innama bu'ithtu mu'allima. Banyak riwayat hadisnya menyebutkan aku dididik oleh Allah, aku diutus oleh Allah untuk mendidik daripada akhlak umat manusia. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi pengajar. Tidak ada tujuan lain sebagai moral, akhlak, etika, adab untuk supaya mengangkat derajat manusia. Karena tatkala ilmu itu diamalkan akan berbuah akhlak. Ilmu itu amal, setelah amal akhlak, setelah akhlak dzok, setelah dzok syok, setelah itu mahabbah, walak dan seterusnya tingkatan derajatnya untuk menggapai daripada magam darajat yang tadi diterangkan oleh beliau. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat tafawut baina sama' wal ard. Setiap derajatnya itu antara langit dan bumi 700 tahun, Pak. Kayak iso dibayangno. Nek kula mbek sampean iki kan kenal bab donya nggih. Umumnya wong nek dadi pejabat, umumnya wong nek sugih iku ana waktune, ana durasine. Mentok 10 tahun, mentok 15 tahun, mentok 20 tahun. Atau nek sugih iku bisa nih ana durasine, kadang beberapa tahun. Mending ngono, karena dunia ini berputar, nok nisor maneh. Tapi nek wong berilmu enggak, Pak. Tambah ilmu, tambah ilmu, tambah alim, tambah alim, tambah alim, tambah mulya, tambah mulya. Dudu cuma nok donya, mari sedo tetep mulya. Wong-wong padha teko ziarah, njekik barokah. Kenapa? Karena hidupnya mereka itu penuh dengan manfaat. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Walaupun mereka sudah berada di tumpukan tanah, tapi mereka itu tetap hidup. Kenapa? Karena mereka memberikan banyak manfaat bagi yang masih hidup di atas dunia. Mereka hidup hayah barzakhiyah kamilah, ausa minal ard, ausa minad dunya, tapi mereka juga masih bisa memberikan daripada keberkahan bagi mereka yang masih hidup di dunia. Tapi nek wong alim, endi ana wong ziarah, mentok anak putune, Pak. Iku pun nek eling, iku pun nek anak putune dadi wong maca Yasin, maca tahlil, atau seminggu pingsan atau seulan pingsan, kadang naudzubillah setahun pingsan, kadang ndak blas. Kadang cedek kuburane wong tuane, kadang cedek kuburane mbae, tapi dilewati tok. Kadang anaknya ahli trek-trekan, di wong. Kadang jagongan nak ndukuri kuburane, ambek main HP segala macam, kadang maksiat fal iyadzubillah min dzalik. Ini miris, ini sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu ayo kembali lagi kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan itu butuh tarbiyah abawiyah nabawiyah. Wong tua berperan penting untuk mengkader, untuk mencetak daripada anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang mengamalkan ilmunya, anak-anak yang cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya Al-Fakir nggak panjang lebar karena tadi sudah banyak ilmunya. Yang penting melbu, yang penting manfaat. Ayo seneng, ayo cinta ambek wong-wong alim. Bapak ibu terutama nih, nek bapak ibu wis cinta, wis seneng ambek wong-wong alim, otomatis anake dikongkon ambek bapak ibu nyedek nang wong alim. Ojo sampai keliru, ahli donya disenengi, ahli maksiat disenengi, bahkan non muslim, orang yang kafir, orang yang musyrik dicintai, dijadikan idola. Wis iki tak tepak, wis tekan dasare, tekan atine wis keliru. Ojo dadekno motivasi urip ya ancen nok donya wala tasada bisibaka minad dunya, ka oleh lali ancen ono botone gawe mangan turu. Tapi inti urip, tujuan urip dudu gawe mangan turu, Pak. Mangan turu ya mbek ya laler ya urip, mangan turu. Tapi kita dihidupkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hanya ditugaskan oleh Allah bagaimana beribadah kepada Allah. Ibadah itu wakai macam al ibadatu asyratu ajza tis'atun minha fi talabil halal atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu 10 macam, 9 macam iku ndolek sing halal. Ha iki lho sing penting. Ndolek sing halal iki nek gak ono ilmu ndak iso. Dikatakan dalam Sahih Sifatiz Zubat, apa dibilang? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang mengamalkan atau berbuat daripada sesuatu tanpa atas dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Masih tepak ketepaan pas iku, tapi engko lian-liane maneh engko nek nglakoni maneh nek meleset gak tepak. Salat tapi gak niat, salat tapi gak wudu, salat tapi gak ngangkat hadas kecil atau hadas besar, ya gak sah salat. Masih sampai jebol ndase, sampai ketien, tetap gak sah. Begitupun juga yang lain, beribadah yang lain seperti contoh berdagang, bermuamalah dan seterusnya. Ojo sampai engko selama iki dagangnya haram. Ojo sampai engko selama iki dagange syubhat akhiri gak entuk barokah, anake gak barokah, bojone gak barokah, keluargae kabeh gak barokah, gak bakal sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu Al-Fakir mengingatkan kembali, ayo cinta sing temenan ambek wong alim, terutama bapak ibu ini. Insyaallah bapak ibu iki cinta ambek wong alim, ono motivasi mang sing diceritakna ambek Habib Ja'far, bahkan punya cita-cita ditanam nang anake. Ayo kok Imam Ali karamallahu wajah, misanane Nabi, mantune Nabi, keluargane Nabi, ahlul bait kayak ngono ya. Wah, insyaallah anake melok. Karena wong tua iki imma yuhawidani aw nasirani.
Wong tua iki sing paling nentukno nang anake kan didadekno Yahudi atau didadekno Nasrani, ayo majisani atau didadekno Majusi. Nauzubillah min dzalik, tergantung wong tua. Wong tuane anak iki kaya iku mang tekan tergelepung iku kate didadekno ndi ta, donat ta. Ya, atau didadekno gule ta mungkin wallahu alam. Tergantung wong tua. Wong tua kok gini, sing masak wong tuane nek bendino cekeli HP tok. Terus pengen anakku kok Imam Syafi'i. Tapi nek anake iku dikei Quran, Imam Syafi'i iku tangi turu Quran. Kate turu Quran, 1 kali 2 kali membaca Quran, sumber ilmu. Akhirnya wis mari hatam kabeh, wis hafal segala macam. Metu tekan jedeng Imam Syafi'i sok ngarang kitab, Pak. Saking alime. Iso sampean bayangno mikir apa? Nek kula sampean duit. Sholat eling duit, ngaji eling duit, kabeh eling duit. Imam Syafi'i ilmu tok pikirane. Metu mikir iki ilmu kabeh wis gak ono sing dua. Kabeh omongane tulisane ilmu. Ini orang yang bermanfaat, orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kalam daripada para ulama mengatakan sekiranya kalau kita hadir di majelis ilmu tidak bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh mereka orang yang berilmu, tapi kita bisa memandang mereka, ketahuilah kita ini orang yang berakal, wajib untuk hadir hanya untuk bisa memandang mereka orang-orang yang berilmu. Man nadhar ila wajhi muflih fa kaifa la yuflih wa man lam yanzur ila wajhi muflih fa kaifa yuflih. Orang yang telah pernah memandang orang-orang yang beruntung, bagaimana dia tidak akan beruntung? Orang yang tidak pernah memandang wajahnya orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin dia akan beruntung? Jadi termasuk salah satu cinta paling ndak yo ndelok terus sing ditelok iki kudu dijogo, cok wong-wong sing ahli maksiat iku engko ono athare, Pak, ono bekase, ono dahitam no atine. Engko ngefek engko ndelok donya tok donya engko akhire. Wala tamutanna ainaka ila ma mata'na bihim azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Wa ayat Quran menegur kepada Nabi Muhammad, ojo kon delokno pandanganmu ya Rasulullah kepada perhiasan dunia ini, itu akan membuat fitnah, itu ujian bagi mereka ahli dunia, itu bukan kenikmatan hakiki. Rasulullah SAW itu nolak dunia saisine, Pak, padahal Rasulullah itu butuh kepada dunia, padahal Rasulullah waktu itu nggak bisa makan berhari-hari. Wa qadat zuhdahu fiha daruratu inna darurata la ta'du 'ala al-'isami. Padahal Rasulullah sekiranya mau menjadi orang yang paling kaya raya, menjadi raja dunia lebih kaya daripada Nabi Sulaiman, mampu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menolak mentah-mentah. Dunia itu datang dengan sendirinya, gunung beserta isinya dengan emasnya itu datang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah zuhud gak gelemblas. Ini semuanya juga termasuk ibrah untuk umatnya, jangan sampai tertipu dengan kehidupan wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Ayo kita melek atine, melek pikirane, melek jiwae kabeh, ojo cuman motone tok bahwa kehidupan dunia ini menipu. Iku mang Habib Ja'far wis ngelingno anake didadekno wong soleh, anake ayo dicetak dilebokno nang madrasah, dilebokno nang pesantren, cintakno kabeh ambek wong-wong soleh, insyaallah mendapatkan keberuntungan, mendapatkan manfaat. Walaupun kula ambek sampean tutuk wong soleh, tapi anake dadi wong soleh insyaallah dapat barokah donya akhirat. Amin Allahumma rabbi fanfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nakfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa wa 'ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebagai pembawa acara mewakili jajaran panitia mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari tempat hidangan maupun penghormatan. Wal afu minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.